Apa di antara aspek-aspek keburukan yang berpotensi didapatkan ketika seseorang terlibat dalam judi? Baik. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Satu, kata Allah, setan itu menginginkan dengan perbuatan-perbuatan ini ketika dikerjakan oleh manusia, apalagi ada yang mengaku beriman mengerjakan ini, satu, akan diberikan oleh setan melalui perbuatan judi ini potensi permusuhan. Hati-hati. Ya, seseorang yang terlibat dalam judi, ada potensi awal dia akan terlibat dalam satu siklus permusuhan. Pertengkaran, perselisihan yang tidak sedikit pada akhirnya ya ada potensi untuk melahirkan kebrutalan dalam bertindak secara kriminal, bisa terjadi pembunuhan ya. Kalau kegelisahan sudah pastilah kalah dikejar-kejar, nanti merambat ke yang lain tuh, sudah pinjam terlibat riba, sekarang ada online lagi ya, nanti ketika sudah masuk jadi candu, adiktif di situ ya. Kalau sudah masuk jadi candu, pinjam ke sini, kena jeratannya. Kalau sudah kena jeratannya, masuk ke siklus itu, terlibat pertengkaran, merusak. Mulai dari rumah tangga, pasti rusak tuh, rumah tangga rusak. Hubungan pertemanan bisa rusak karena terbawa dengan yang lain. Pada puncaknya, ini bisa menimbulkan keburukan yang lebih fatal. Ya, bahkan bisa sampai mengancam kepada nyawa. Kemudian, wal baghdha, permusuhan, tadi saya sampaikan. Jadi adawah permusuhan, baghdha, ya, itu munculnya kemudian kemarahan yang tidak terkontrol. Ya, tidak sedikit sekarang kita saksikan orang-orang yang saling mengeksekusi karena kepentingan apa? Judi. Saling mengancam karena kepentingan apa? Judi. Ya, hati-hati. Ya, fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. 3. Ya. Ini akan melemahkan keimanan kita kepada Allah sehingga lupa dengan zikir. Kalau sudah masuk judi jangan berharap ya masih ingat dan semangat untuk baca Al-Qur'an. Kalau sudah salah masuk, soleh pasti tertekan. Ya, jauh dari zikir, jauh dari salawat. Ya, tidak siap untuk mengucap kalimat tauhid, tidak siap berlatih yang baik untuk pulang, ya, takut untuk meninggal, takut ketemu Allah, ya, akumulasi itu, wanis sholat, dan pada akhirnya juga pasti abai akan sholat. Jadi kepentingan spiritualnya terganggu karena rusak imannya, dirusak oleh perbuatan judi itu, ya, akalnya juga terganggu karena akalnya itu rusak, tidak bisa mencerna dengan baik, permasalahan cenderung direspon dengan kemarahan. Ya, makanya orang-orang yang terlibat judi emosinya nggak stabil. Mau judi kecil-kecilan, besar-besaran, semuanya sama. Ketika slot itu dipasang, habis jadi candu, pinjam sana-sini, pulang ke rumah, ya, yang ada hanya muka-muka masam, debat dengan istri, saling marahan, nggak peduli dengan anak, kemarahan mulai muncul, akal sudah tidak mencerna dengan baik.